Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi sama Bang Okta. Ya, ini masih pagi hari Jumat jam 8. Mohon maaf banget kalau agenda kegiatan Q&A yang harusnya saya janjikan hari Rabu mundur jadi hari Jumat. Kita lagi ada benar-benar kegiatan. Hari ini juga sebenarnya ada kedua kegiatan. Dan nanti sore kita mau meeting buat persiapan podcast hari Minggu. Jadi biar nggak ada utang, pagi ini kita mau bacain Q&A dan biar nggak lama, kita mulai aja. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa sebagai advokat abang suka banget bahas politik? Nggak suka-suka banget sih, saya memang masukin seri politik sekali atau dua kali dalam seminggu, ya karena memang saya punya ketertarikan sama politik. Kenapa saya tertarik sama politik? Karena ada masalah dalam sistem politik di Indonesia, dan ada masalah dengan perpecahan di tengah anak bangsa. Sistem politik bagaimana yang bermasalah? Sistem politik yang berkaitan dengan penunjukan capres, cawapres, calon bupati, calon gubernur, calon wali kota dan wakilnya masing-masing, caleg DPR, caleg DPRD yang harus didukung oleh parpol. Maksudnya gimana? Di zaman Presiden Soeharto, Gus Dur, Habibie ya kemarin sebelumnya, itu pencalonan seorang pemimpin tidak harus dipilih langsung oleh rakyat. Artinya mereka cukup menggalang dukungan dari parpol karena ujungnya presiden akan dipilih oleh MPR sebagai mandataris rakyat dan kepala daerah akan dipilih oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat, dan mereka tidak perlu menghabiskan uang untuk menggalang rakyat lagi dalam pemilu langsung atau pilkada langsung. Sementara yang terjadi sekarang, selain mereka harus menggalang dukungan parpol yang nilainya pastinya nggak sedikit, mereka juga harus menggalang dukungan masyarakat, artinya dua kali kerja. Dan itu sistem yang tumpang tindih, belum lagi kemarin ribut-ribut soal soal pilpres dan pemilu DPR RI yang serentak. Artinya itu jadi masalah. Dan saya salut sama teman-teman yang memang sering kali bersuara untuk merubah undang-undang itu, karena bagi saya boleh dicek selama saya mengadakan video baik Q&A atau video yang hari-hari saya lakukan, saya tidak pernah membahas tentang siapa orangnya atau apa jabatannya. Saya bicara tentang undang-undangnya karena memang itu bagian saya. Di luar itu bukan bagian saya, itu bagian teman-teman politisi. Bagi saya ada banyak undang-undang yang memang harus diperbaiki, ada banyak undang-undang yang memang harus dirapikan, dan cara pembuatannya pun harus diperbaiki karena memang undang-undang itu berkaitan sama kelangsungan dan prosesi perjalanan bangsa ini. Jadi kalau yang berkaitan dengan politik, ya undang-undang tentang pilpres, undang-undang tentang pilkada, undang-undang tentang pemilu, itu harus diperbaiki karena selain pemilihan langsung mereka harus menggalang dukungan dari parpol, itu dua kali kerja dan dua kali biaya. Akhirnya itu yang menjerumuskan para kepala daerah atau mungkin anggota DPR, DPRD. Kalau presiden saya nggak bisa komen ya, karena kan nggak bisa dibuktikan siapapun presidennya. Tapi kalau untuk kepala daerah kan banyak yang sudah tertangkap, menteri-menterinya juga banyak. Itu akibat dari banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam meraih jabatan tadi. Artinya mereka harus berhubungan terus, menjaga terus tekanan dari kanan kiri, entah itu dari parpol, dari masyarakat. Akhirnya mereka butuh dana besar, dan dana yang mereka butuhkan itu ujung-ujungnya diambil dari anggaran, dari pemasukan daerah, dari anggaran daerah, atau mungkin kementerian atau apa. Mereka harus menjaga semuanya, dan itu akhirnya merugikan bangsa gitu. Oke, poin kedua, saya prihatin sama perpecahan anak bangsa karena memang bangsa ini bangsa yang plural dan bangsa yang harus menjaga harmonisasi, karena kalau nggak kita akan pecah. Kita nggak cuma berbeda di agama, kita berbeda di suku, berbeda di semuanya beda. Makanya kita gampang banget dipecah belah sama Belanda karena memang kita berasal dari latar belakang yang sangat berbeda masing-masing. Anda, saya, Anda dan teman-teman di kantor, Anda dan sahabat-sahabat Anda, semua latar belakangnya beda, sukunya beda, agamanya beda. Kalaupun satu suku, satu agama, mungkin beda kampung, beda pekerjaan, beda pendidikan, semuanya bisa dasar perpecahan. Akhirnya itu dimanfaatkan kemarin pada Pilkada 2017 dan Pilpres 2019. Mungkin bagi beberapa kelompok, saya tidak mau menunjuk hidung, tapi beberapa kelompok yang memiliki kepentingan, mereka menggunakannya tanpa sadar bahwa polarisasi itu terjadi dan berdampak sampai sekarang. Akhirnya perpecahan itu terus berlanjut dan negara ini nggak bergerak kemana-mana karena kita sibuk saling menghancurkan. Itu aja. Oke?
Kita baca pertanyaan kedua. Kenapa pakai konsep seperti Mardigu Wobik? Oke, saya kenal sama Bang Mardigu. Saya tahu karakternya dan beliau adalah guru yang sangat baik dalam berbisnis. Beliau taktis, berani, tangguh. Beliau adalah sosok yang karismatik, punya pengaruh kuat di lingkungannya, di grup bisnisnya, di grup teman-temannya, kelompok teman-temannya. Dan beliau adalah seorang YouTuber yang berkualitas. Beliau menggunakan teknik yang sangat singkat, padat, dan jelas. Mungkin agak berbeda sama channel-channel YouTube yang lainnya yang banyak viewer dan subscribernya yang sampai jutaan itu, artis dan segala macamnya, karena kita sebagai seorang intelektual kita harus menjaga kualitas video kita, bukan buat apa-apa, tapi karena kita memang tujuannya buat berbagi ilmu. Jadi kalau kita ikut-ikutan ngereceh, ya akhirnya siapa lagi yang mau berbagi ilmu sama teman-teman gitu. Cuman karena profesi dan latar belakang kita berbeda, mungkin konten dan tujuan video saya dan Bang Mardigu itu berbeda. Ya mungkin beliau punya sedikit kekecewaan atau apa, saya nggak tahu, dari beberapa pihak tertentu, makanya arah videonya agak sedikit berbeda dengan saya. Tapi kalau saya, mudah-mudahan sampai sekarang saya fokus sama bicara undang-undang. Saya tidak pernah menunjuk hidung orang, saya hanya berbicara regulasi dan ketentuan yang memang harus dibereskan. Gitu aja. Pertanyaan ketiga, Bang, kalau berhutang terus nggak bayar bisa dipidana nggak? Antara bisa dan nggak. Kenapa antara bisa dan nggak? Karena begini, ada beberapa dasar hukum, ada beberapa dasar pertimbangan buat memutuskan hal ini. Pertama, dasar hukum yang menguntungkan buat debitur. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, pasal 19 ayat 2 itu isinya panjang, tapi intinya seseorang tidak bisa dipidana karena tidak mampu bayar hutang. Dalam Bergelik Wetbook pasal 1338 dikatakan juga bahwa persetujuan yang dibuat dengan undang-undang, artinya bila Anda membuat perikatan dengan saya, perikatan itu hanya mengikat antara Anda dan saya. Negara tidak terlibat di situ dan negara tidak bisa ikut campur di situ. Jadi kalau Anda melanggar perbuatan Anda, negara tidak bisa menghukum saya atau menghukum Anda karena pelanggaran itu. Karena pelanggaran itu dibuat atas perikatan yang kita buat berdua, bukan perikatan yang dibuat sama negara. Nggak ada hubungannya sama negara. Jadi kalau ada permasalahan dalam perikatan tadi atau perjanjian tadi, solusinya adalah ke pengadilan. Itu pun harus mengajukan gugatan dengan semua bukti-bukti, karena perikatan tadi hanya mengikat antara Anda dan saya. Itu ya, ngerti ya? Terus ada juga dasar hukum yang merugikan. Nah, ini pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Pasal 372 tentang penggelapan, itu kalau ada upaya untuk mengaburkan barang. Jadi, barang itu sudah di Anda, misalnya Anda kredit mobil atau motor, terus Anda tidak sanggup bayar, terus Anda berusaha untuk melarikannya. Anda pindah rumah, atau mobilnya dijual, motornya dijual, atau mungkin dipretelin, dijual pretelannya, saya kan nggak ngerti. Banyak yang seperti itu. Itu adalah pelanggaran pidana. Tapi kalau Anda tidak lari, Anda cuman mengikuti prosedur, misalnya Anda dilaporkan, Anda diperiksa polisi, ikutin aja, katakan yang sebenarnya. Anda tidak berusaha untuk mengaburkan barang-barang, Anda juga tidak berusaha untuk melakukan penipuan seperti pasal 378. Kalau pasal 378 itu dimulai dengan adanya kebohongan, misalnya identitasnya palsu, alamatnya palsu, data-datanya palsu. Jadi kalau pasal 372 itu dilakukan setelah perbuatan, kalau 378 itu sebelum perbuatan sudah ada persiapannya. Jadi dua-duanya itu bisa dijerat pasal-pasal pidana kalau memang penyidik bisa membuktikan ada upaya ke situ. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa bayar kredit, Anda kredit mobil atau kredit motor, itu yang biasa terjadi ya. Terus Anda nggak bisa bayar, ya udah Anda pasrah aja gitu. Anda ngomong, berusaha untuk nego, berusaha untuk nyicil sebisanya ya. Kalau misalnya nggak bisa memenuhi dengan cicilan yang ditentukan, ya berapa yang Anda punya. Jadi ada upaya untuk melakukan penyelesaian itu, nggak diem-diem aja atau bahkan kabur. Nah itu bisa kena pidana. Tapi kalau Anda ada upaya untuk melakukan menyelesaikan tanggung jawab Anda, nggak ada pasal pidana yang bisa menjerat Anda, dan paling nanti akan dilakukan gugatan perdata ke pengadilan. Tapi biasanya itu pun ada dasar pertimbangan lain dari pihak kreditur. Kenapa? Karena kalau Anda dipidana atau Anda digugat sementara Anda tidak mampu, kerugian yang besar akan terjadi sama pihak kreditur atau orang yang memberikan hutang. Kenapa? Karena kalau Anda dipidana, Anda masuk penjara, otomatis kan kemampuan Anda untuk membayar semakin nggak mungkin.
Jadi misalnya Anda yang seharusnya bisa nyicil, harusnya tadinya 5 juta sebulan, tapi Anda berupaya untuk menyicil 1 juta atau 500 ribu, 1 juta lah sebulan. Kalau Anda di penjara, Anda kan tidak bisa bayar cicilan. Dan barang yang disita, entah itu mobil atau motor, itu tidak bisa dikembalikan sama kreditur. Itu menjadi milik negara nanti mungkin untuk dimusnahkan atau apapun putusan hakim. Jadi dasar pertimbangan kreditur juga pasti ada untuk memidanakan Anda. Jadi selama Anda punya niat baik, biasanya sih kreditur nggak akan berpusing-pusing untuk melaporkan Anda ke polisi, karena itu akan merugikan kreditur juga gitu loh. Gitu ya. Oke. Pertanyaan keempat. Kalau kita bermasalah dengan hukum, kenapa harus pakai pengacara? Bagaimana mekanismenya dan berapa tarifnya? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa seseorang harus berhubungan atau menggunakan jasa pengacara bila bermasalah dengan hukum? Nggak bermasalah dengan hukum juga biasanya perlu. Buat korporasi, perusahaan, mereka juga perlu. Kenapa? Karena pertama, seseorang yang membutuhkan, yang katanya membutuhkan tadi, pastinya tidak punya pengetahuan hukum, baik teori atau praktek. Jadi artinya Anda bukan sarjana hukum, atau kalaupun Anda sarjana hukum, mungkin Anda sudah terlalu lama di dunia bisnis dan Anda menggeluti dunia usaha. Artinya fokus Anda ke usaha Anda, atau misalnya fokus Anda ke kegiatan Anda. Jadi Anda tidak punya pengetahuan tentang teori-teori apa, pasal-pasalnya, dan prakteknya di lapangan. Itu pertama. Kedua, Anda tidak punya akses atau jaringan. Mungkin Anda tahu, mungkin Anda bisa baca sedikit pasalnya di undang-undang atau bagaimana, tapi apa Anda kenal siapa? Apa Anda tahu apa yang mau Anda lakukan? Anda tidak punya akses dan Anda tidak punya jaringan. Mau ngomong sama siapa, mau nanya sama siapa, mau komunikasi sama siapa, itu masalah. Itu poin kedua. Ketiga, Anda tidak punya kemampuan beracara. Tidak semua orang bisa beracara di pengadilan. Artinya misalnya Anda merasa Anda mau bantu teman Anda, Anda tahu, Anda mengetahui hukum, Anda punya teman-teman yang tahu hukum, Anda nanya-nanya. Tapi apa Anda bisa beracara di pengadilan? Nggak semua orang bisa beracara di pengadilan. Hanya orang-orang yang sudah mengikuti pendidikan advokat, mengikuti ujian dan dilantik sebagai advokat. Ya nanti ada tahapan-tahapannya ya, ada persyaratan-persyaratannya. Dan mungkin yang sudah berpengalaman. Kalau advokat-advokat baru kan biasanya pengalamannya masih kurang. Buat teman-teman yang sudah berpengalaman, pastinya tahu cara beracara untuk membantu Anda. Kalau Anda berusaha untuk membantu diri Anda sendiri, rasanya itu nggak mungkin. Keempat, Anda tidak punya waktu. Biasanya kalau itu masalahnya sama diri Anda sendiri, Anda tidak punya waktu. Kalau Anda tidak ditahan, biasanya Anda akan sibuk untuk mengurusi bisnis yang lain. Misalnya Anda dilaporkan karena menipu perusahaan Anda, atau Anda pribadi sebagai seorang pekerja. Anda kan, kalaupun Anda tidak ditahan kan Anda harus bekerja untuk mencari nafkah, untuk membiayai hidup. Anda nggak sempat ngurusi perkara hukum tadi, atau mungkin Anda ditahan. Kalau Anda ditahan, otomatis Anda nggak bisa kemana-mana, Anda nggak bisa berkomunikasi sama siapa-siapa, Anda hanya mendekam aja di dalam. Akhirnya Anda tidak bisa melakukan apa-apa untuk membantu diri Anda, makanya Anda butuh orang lain untuk membantu diri Anda. Yang kelima, pastinya, ini pasti, Anda di bawah tekanan. Artinya, mental Anda itu sedang terguncang, di bawah tekanan dan dipengaruhi sama emosi yang sangat tinggi. Artinya Anda tidak bisa berpikir jernih. Itulah kenapa Anda butuh bantuan dari seorang penasihat hukum, advokat, atau pengacara. Mekanismenya, mekanismenya gampang. Hubungi aja advokat, buat janji. Ya diskusi awal dulu, buat cerita bagaimana permasalahannya. Nanti kalau memang sudah ada kesepakatan, tinggal buat surat kuasa, tanda tangan surat kuasa, baru mulai masuk ke diskusi teknis. Tarifnya gimana? Oh, tarifnya macam-macam. Nggak ada tarif yang mengikat untuk dunia advokat atau dunia kepengacaraan. Ada yang 10 juta per bulan kalau untuk corporate, sampai 500 juta per bulan ada, bahkan yang lebih ada. Kalau Anda bicara tentang abang kita, Bang Hotman Paris, itu tarifnya bisa di atas 500 juta per bulan. Kalau buat teman-teman advokat baru mungkin 10-15 juta per bulan untuk corporate ada. Ada juga yang untuk menangani kasus dari 30 juta per bulan sampai 2 miliar, 30 juta per kasus sampai 2 miliar per kasus, sampai di atas itu ada. Jadi itu bagaimana Anda aja. Belum lagi sukses fee-nya, ada yang 2,5%, ada yang bahkan sampai 50%, ada. Jadi kalau kata Toke di kota sih, harga nggak pernah bohong. Jadi you get what you pay. Jadi kalau Anda merasa Anda butuh bantuan dan ini sifatnya fatal,
Jangan tahan-tahan. Saya nggak merekomendasikan Anda harus menggunakan saya. Anda boleh pakai jasa pengacara siapapun. Tapi jangan pernah tahan-tahan untuk menggunakan jasa advokat kalau memang Anda rasa perlu. Karena Anda mau menghemat uang, karena Anda mau merasa tidak mau takut dibohongi, atau mungkin Anda takut bermasalah lebih dalam, terus Anda mencoba melakukan sendiri. Ya nggak masalah. Tapi kalau masalahnya makin berbelit-belit, ya resikonya makin besar. Nanti minta tolong advokat di tengah jalan, biayanya makin besar. Resikonya pun kemungkinan untuk menang atau kemungkinan untuk lepasnya makin kecil. Makanya butuh kebijaksanaan dan kedewasaan dalam memutuskan hal yang seperti ini. Kalau cara pembayarannya relatif, ada yang dibayar bulanan, kalau untuk corporate ada yang per 3 bulan, ada juga yang dibayar 50% di muka, ada yang 75% di muka, itu relatif. Cuman biasanya nggak ada yang langsung lunas di muka, biasanya antara 50-75% di muka, sisanya belakangan. Kalau suksesnya selalu belakangan. Gitu aja, nggak ada pertanyaan lagi. Oke, karena saya harus berangkat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dalam video kita selanjutnya. Bye.